يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأن. Apa boleh tidur setelah sholat subuh? Sebab di negeri kami musim hujan Ustaz, dingin. Sholat jam 5, setengah 6 sampai 7 masih gelap dan dingin. Lalu di rumah awak apalah salahnya? Misalnya lalu di rumah orang saya lah. Tapi nan saya elok-eloknya, nan diajarkan Nabi, selesai sholat subuh berzikir, berdoa, baca Quran sampai terbit matahari. Jam bara kini maghrib 6:15. Maka awak di masjid berzikir sampai jam 6:15. Mudah caranya. Beko kalau maghribnya 6:30 maka di masjid juga sampai jam 6:30. Kalau maghribnya kini jam 6:15 maka di masjid subuh sampai jam 6:15 solat isyraq. Abi duduk di masjid berzikir, baca Quran, berdoa, berzikir, baca Quran, berdoa. Tasbih 1000, alhamdulillah 1000, Allahu akbar 1000, istighfar 1000, salawat 1000, baca Quran, baca Yasin. 6:15 usolli sunnatal isyraq rakaat ini lillahi ta'ala, baru pulang ke rumah. Itu yang paling rancak. Tapi kalau ada orang habis sholat subuh laloknya ndak ba'a. Cuma kecek beberapa dokter, kalau terlalu sering tidur setelah subuh nanti terkena stroke ringan. Keceknya stroke ringan. Nauzubillah. Bagaimana cara mengatasi rasa marah yang terlalu tinggi, Pak Ustaz? Kalau marah sedang berdiri, duduk. Kalau marah sedang duduk, baring. Marah itu gejolak api neraka, padamkan dengan air wudu. Siram dengan air wudu. Sudah wudu ndak jauh padam, mandi. Mandi wak. Ndak jauh padam, masuk ke lawi. Insya Allah bukan cuma marahnya hilang, urangnya hilang sekalian. Di lingkungan kami sangat memandang orang yang memakai cadar itu orang dianggap sesat dan masih asing. Tolong jelaskan Pak Ustadz. Istri Nabi Muhammad pakai cadar. Jadi kalau ada orang mengatakan orang pakai cadar sesat, berarti istri Nabi Muhammad enggak ambung Nabi. Labiah 20 hadis menyebut di zaman sahabat Nabi mereka pakai cadar. Tapi Nabi membolehkan yang wajahnya nampak. Oleh sebab itu cadar adalah ajaran Islam. Mengejek cadar berarti mengejek ajaran. Yang bercadar silakan, yang tak bercadar boleh. Yang bercadar jangan ejek yang tak bercadar. Yang tak bercadar jangan ejek yang bercadar. Sebab kalau yang bercadar mengejek yang tak bercadar, yang tak bercadar mengejek yang bercadar, yang nan galak nan indak bakain. Oleh sebab itu jangan ejek orang bercadar. Ini kalau laki-laki pun banyak juga ejek orang bercadar. Hai ninja, kenapa melihat orang bercadar kau risau? Kenapa melihat orang bercadar awak angin? Kalau ada orang menengok orang bercadar risau, tapi menengok orang pakai rok pendek diam, itu berarti hantu setan. Otaknya sungsang. Galaknya membayangkan otak sungsang. Bagaimana dosa menjual tanah harta pusaka tinggi? Ama awak nan padusi, ama awak itu padusi. Inyo mendapat harato tinggi sawah. Itu bukan hak milik, tapi inyo adalah hak pakai. La yurasu wala yuhabu wala yuba'u. Tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan. Diwariskan maksudnya kepada ahli waris, tapi itu adalah wasiat turun temurun dari anak padusi turun ke anak padusi, turun ke anak padusi. Inyo sama macam wakaf zuriyah. Gunanya untuk apa? Supaya padusi Minangkabau tidak paralu kaluar nagari untuk mencari makanya insya Allah zaman berganti, musim berubah. Padusi Minangkabau sesusah-susahnya padusi orang awak
tetap ada bareh. Dek apa? Dek ada harato tinggi tadi. Tapi kalau itulah dijual, maka anak cucu awak beko. Iyo kalau dapat suaminya nan kayu. Iyo kalau dapat suaminya nan hebat, pejabat. Kalau nasib indah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita menyadari ini. Sebenarnya itu hukum dibuat adalah untuk menjaga kehormatan perempuan. Bagaimana dosa bagi orang yang membuat ranji keturunan palsu? Man nusiba ila ghairi abihi, siapa yang dinasabkan bukan kepada nasab bapaknya, makanya dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid anak Muhammad, Zaid anak Muhammad. Turun ayat, ud'uhum li abaihim, panggil mereka menurut nasab bapaknya. Karena Zaid bukan anak Muhammad, diganti dengan nasab bapaknya Zaid bin Harisah. Maka jangan membuat nasab keturunan pal. Kertas terakhir, basawa abi karatehiko, awak sama-sama membaca doa. Bolehkah masjid itu diwariskan? Masjid tanah wakaf. Tanah wakaf tidak diwariskan, tidak dijual, tidak dihibahkan. La yurasu, tak diwariskan. Wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Wala yubahu, tidak boleh dijual. Wahai bapak ketua masjid, urus akte tanah masjid ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Nanti di Badan Pertanahan Nasional ada pemilik nazir masjid. Kalau tidak, nanti tanah itu akan dituntut oleh ahli-ahli waris. Alhamdulillah itu sudah diatur oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.